Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Zara Nafisa dengan nomor 1212020 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2 kelas 2E. Di sini saya akan mereview dan menjelaskan kembali mata kuliah pembelajaran Al-Quran pertemuan ke-9 tentang kejujuran dan keadilan yang termaktub dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, terdapat 3 poin utama di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 ini yang menjadikan umat Islam harus berlaku adil. Yang pertama adalah sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci kesuksesan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Karena ketika seseorang adil, maka seorang itu dapat dipercaya oleh orang lain. Maka sebaliknya, jika seorang itu tidak adil, maka orang itu justru tidak akan dipercaya oleh orang lain dan akan menghalangi orang tersebut dalam kesuksesan. Yang kedua, berlaku adil karena dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran, kebahagiaan, dan dunia akhirat. Ketika kita adil kepada semua orang, maka kehidupan kita akan tentram, makmur, dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, berlaku adil adalah sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah SWT. Seperti yang termaktub dalam Quran Surah Al-Ma'idah tadi, yaitu orang-orang yang bertakwa akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ampunan dan pahala yang besar di akhirat nanti. Nah, konsep berlaku adil secara konkret juga telah diungkapkan dalam ayat ini. Terutama konsep berlaku adil dalam memberikan persaksian, dijelaskan bahwa kebencian pada suatu kelompok atau seseorang tidak boleh menjadikan landasan untuk memberi kesaksian yang tidak adil dan jujur. Jadi contohnya ketika kita menjadi saksi terhadap persaksian 2 orang yang berselisih, kita tidak boleh melihat latar belakang orang tersebut. Kita tidak boleh melihat bahwa orang itu meskipun saudara kita, sahabat kita, ataupun orang terdekat kita, tapi kita harus berlaku adil seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang dekat dengan kita. Di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 ini mengajarkan kita sebagai seorang pendidik untuk berlaku adil kepada peserta didik kita. Jadi bagaimana sih cara kita menjadi guru yang adil dan bijaksana? Nah, yang pertama adalah kita harus mempunyai empati. Kita harus mempunyai rasa empati, rasa peduli terhadap semua murid kita. Jadi berempati kepada seluruh siswa sangat penting supaya guru tidak dinilai pilih kasih ke siswa tertentu. Empati membuat guru mengetahui karakter siswa, mengetahui kebutuhan yang dimiliki oleh siswa, dan juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Dengan demikian, guru dapat mengenali semua siswa dan dapat mengenali karakter siswa dengan melakukan observasi dan juga mengajak siswa mengobrol, contohnya. Nah, yang kedua adalah
kita harus mengubah gaya komunikasi kita kepada siswa. Menjadi seorang guru memang harus menjaga image dan juga, wibawa kita di depan siswa. Namun hal ini bukan berarti guru harus bersikap, dingin atau tertutup, tapi kita harus mempunyai gaya komunikasi yang baik, supaya siswa dapat menilai bahwa, guru yang baik dan layak dihormati itu adalah guru yang, bisa berkomunikasi dengan siswa dan bisa mengajak siswa untuk, curhat contohnya atau jujur bercerita kepada guru tersebut. Nah, yang paling penting adalah bersikap adil, karena semua siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Siswa, selalu mendapatkan prestasi belajar dan siswa mungkin kadang juga tidak, apa ya, atau bukan, kurang kurang secara akademis, tetapi kita harus berlaku adil dan juga harus, menetapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.